Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sosiologi ya. Sebelumnya mungkin saya belum menjelaskan apa itu sosiologi ya, dan PowerPoint yang sebelumnya itu jangan dibuang, itu tetap ya, saling melengkapi. Dan saya mencari media pembelajaran yang memang apa ya, simple untuk dimengerti gitu ya, tapi padat gitu ya. Nah, oke, sosiologi ya. Sosiologi kelas 10. Yang kita akan bahas di sini fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat ya. Tujuannya bisa kalian baca sendiri di sini ya. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, manusia itu yang pertama sebagai makhluk individual. Di sini coba lihat ya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Iya, karena manusia itu sebagai individu ya, bukan hanya sebagai makhluk sosial saja, tapi sebagai makhluk individu. Coba kalian lihat, ngaca ya. Kamu dengan adik kamu, dengan orang tua kamu, wajah kamu pasti berbeda, meskipun ada sedikit mirip tapi berbeda. Ataupun saudara kembar saja ya, itu meskipun sama ada saja yang berbeda ya, entah tahi lalatnya yang memang letaknya beda, atau apa, tanda lahirnya yang berbeda kayak gitu ya. Kemudian kepribadiannya yang unik, iya beda-beda tuh manusia itu ya. Manusia itu beda-beda, manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang nggak bisa diem, ada yang misterius gitu kan, unik gitu ya manusia itu. Kemudian memiliki kemampuan yang beda. Iya, saat kamu misalnya kamu mampunya apa ya, punya skill untuk otak-atik otomotif gitu kan, tapi yang lain tidak seperti itu, beda gitu ya. Kemudian kebutuhannya beda, ada yang memang misalnya dalam segi makan ya, ada yang cukup 1 piring, ada yang 2 piring gitu kan ya. Kemudian perasaan juga sama, tidak semua manusia sedih, semua bahagia, semua beda-beda. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi biasa aja. Dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Nah, sikap orang juga beda gitu ya. Ada yang apa ya, baik gitu, ada yang judes gitu ya, lain sebagainya, banyak gitu. Jadi manusia sebagai makhluk individu itu ya seperti itu gitu. Dia dengan ciri khasnya ya dia gitu, itu adalah individu dia gitu, individu manusia itu gitu ya. Oke, kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam hidup bermasyarakat kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif ya. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Nah, selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang memang harus saling membantu, gotong royong, kemudian saling tenggang rasa, kemudian saling menghormati, kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian nah, sosiologi sebagai ilmu sosial. Kenapa sih sosiologi sebagai ilmu sosial? Nah, istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste de Comte, yaitu seorang bisa dikatakan sebagai bapak sosiologi ya, Auguste de Comte ini. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Ya, seperti itu. Gejala sosial itu apa gitu ya? Nanti kita bahas ya. Nah, objek sosiologi yang intinya itu adalah masyarakatnya ya. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Bagaimana interaksi manusia itu gitu ya. Kemudian hubungan antara individu dan kelompok. Misalnya, bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman sekelas kamu, apakah baik-baik saja atau misalnya ada
masalah kayak gitu ya. Kemudian hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, misalnya apakah hubungan kelas kamu dengan kelas yang lainnya baik-baik saja, atau misalnya ada sedikit gesekan atau seperti apa. Kemudian proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Jadi bagaimana proses, misalnya ya ada masalah, ada kerjasama, ada musyawarah dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu, yang pertama itu harus empiris ya. Harus empiris. Empiris itu apa sih? Nah, empiris di sini yaitu sosiologi dalam melakukan kajian tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi, tidak spekulatif, dan menggunakan akal sehat. Jadi harus objektif ya. Jadi bisa diuji kebenarannya oleh orang lain kayak gitu. Misalnya objektif itu apa sih, Bu? Objektif itu ya misalnya Misalnya di sini ada contohnya, maraknya anak jalanan yang sering dijumpai di perempatan jalan dapat diamati dengan panca indera di sini. Misalnya, menurut kamu anak jalanan itu perspektifnya seperti apa sih? Nakal ya, kemudian dakil misalnya itu kan, kemudian tidak beretika gitu. Itu kan subjektif ya. Kita berpikirannya, sudut pandangnya seperti itu, tapi sebetulnya anak jalanan itu memang keadaannya memaksa mereka untuk hidup di jalanan. Misalnya memang keadaan ekonomi mereka tidak kemudian pendidikan mereka tidak tidak seperti orang lain gitu kan. Kemudian dari segi etika mungkin sebetulnya dia baik gitu, karena dia sudah dicap anak jalanan itu buruk, ya berperilakulah buruk gitu. Jadi empiris itu harus teruji kebenarannya oleh orang lain juga, bukan hanya oleh diri kita sendiri. Kemudian sosiologi bersifat teoritis, yaitu sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Nah, tadi dari hasil observasi ini disusun suatu teori gitu ya. Disusun suatu teori. Contohnya di sini adanya hubungan sebab akibat antara terbentuknya masalah ekonomi dan pendidikan yang rendah mengakibatkan terbentuknya anak jalannya, seperti tadi ya yang saya katakan. Itu bisa menjadi teori. Kenapa sih mereka jadi anak jalanan gitu kan? Nah, harus diobservasi dulu gitu kan. Nah, baru ketemulah teorinya. Mereka jadi anak jalanan itu karena ada sebabnya, kekurangan ekonomi misalnya gitu. Kemudian sosiologi bersifat kumulatif. Di sini bersifat kumulatif itu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Contohnya dari kasus-kasus anak jalanan yang selama ini terjadi, terlihat bahwa teori-teori yang digunakan untuk melihat fenomena tersebut merupakan teori yang sudah ada, yaitu pendidikan dan keluarga misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir sosiologi bersifat non etis, di mana di sini teori yang dilakukan sosiologi bukan mencari baik atau buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Contohnya tadi ya, keberadaan anak jalanan tidak dapat disebut buruk dalam analisisnya, akan tetapi sosiologi berusaha menjelaskan tentang keberadaan anak jalanan beserta sebab-sebabnya. Jadi kita tidak boleh mencap anak jalanan itu misalnya buruk, nakal gitu kan. Memang pada kenyataannya ya seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian yang akan kita bahas hari ini itu sebetulnya metode ilmiah dan peran dan fungsi sosiologi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan pertemuan-pertemuan yang kemarin gitu ya. Nah, metode ilmiah di sini yaitu cara mengobservasi tadi ya, yang sosiologi itu bersifat empiris.
ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif ya. Nah, kalau metode kualitatif itu mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Jadi hanya dideskripsikan gitu ya, tidak menggunakan analisis statistik. Sedangkan metode kuantitatif mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala indeks, tabel atau uji statistik gitu. Jadi di sini ada angka-angkanya nih, misalnya berapa orang sih yang yang keganggu ekonomi atau kekurangan ekonomi yang menjadi anak jalanan, berapa persen dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian peran dan fungsi sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu riset. Seperti para ilmuwan lainnya, para sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiologi melakukan riset ilmiah. Iya, gitu kan. Tadi kan memandang anak jalanan juga tidak boleh kita menjudge mereka itu buruk gitu ya. Tapi ya harus diriset dulu gitu ya. Kemudian sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi, artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Nah, jadi sosiologi bisa ya membantu. Gimana sih kebijakan ini, misalnya kebijakan BPJS naik misalnya. Nah, itu akan seperti apa sih tanggapan masyarakat, itu bisa dikaji oleh sosiologi seperti itu. Kemudian sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiologi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberikan saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan antar karyawan, masalah moral maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Misalnya ini ya, kalau kalian suka melihat Indonesia Lawyers Club yang di TV One itu kan membahas tentang gimana sih suatu kebijakan itu berdampak pada masyarakat kayak gitu ya. Baik ada yang pro, ada yang kontra gitu kan ya. Nah, itu jadi itu bisa dikaji oleh sosiologi juga. Kemudian sosiologi sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Jadi ini ya, jadi sosiologi juga bisa sebagai guru atau pendidik. Nah, saya sebagai pendidik gitu ya. Nah, sebagai sosiologi juga gitu ya, bisa gitu ya, mengajarkan bahwa hidup bermasyarakat itu harus seperti ini gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tentang realitas sosial sebagai objek kajian ya. Tapi untuk saat ini kita sampai sini dulu. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.